Tutup aja biar dia masuk nyambung pintu. Alhamdulillah masih Allah kita kepahaman yang paling penting adalah kemauan untuk senantiasa pola ilmi. Sebagaimana Nabi katakan pola ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimat. Untuk menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Saking pentingnya menuntut ilmu, walau bisin kata Nabi, walaupun kau jauh di negeri Cina, tuntut ilmu. Jadi baik sebelum kita masuk pendalaman materi, ya, mari sama-sama Pak kita mengasah kembali, ya, Fatihah kita. Barangkali ada yang tersilapkan, kan? Karena Fatihah itu adalah bacaan yang wajib dalam sholat. Kalau Fatihahnya nggak sempurna, sholatnya nggak sempurna. Kalau Fatihahnya salah sampai mengubahnya, maka sholatnya batal. Dan bukan hanya sholatnya batal, imamnya itu terhukum haram. Maka semua makmum tertanggung oleh imam dosanya. Begitulah Pak, hati-hatinya seorang imam itu. Baik Pak, masuk kita Fatihah ya Pak ya. Rasa pun nggak apa-apa dilihat bisa, tapi nggak apa-apa kalau mau dilihat. Kita masuk basmalah dulu Pak ya. Saya tunggu nanti kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ya tekan Pak. Bismillah, jangan bismillah, jangan bismillah, tapi bismillah. Ada nakro ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya itu Pak tajam, hanya tajam. H ini kalau kurang tajam, nanti dia terkesan seperti H biasa. Ya, makanya H-nya tajamkan. Coba 1, 2, 3 Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ada waktu di rumah latihan Pak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Pastikan Allah. Hanya itu besis. Al-Hams, ya, sifatnya Al-Hams. Agak panjang. Ar-Rahman, ya. Hanya tajam. Ar-Rahman tambah Ar-Rahim, Ar-Rahim. Maka sambungkan Ar-Rahmanirrahim. Sekali lagi Pak, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Latihan H ini Pak ya. Kalau ada waktu kita Pak cari apa sendok apa bangun tidur kita korek ya kita Pak. Korek ya. Korek. Itu lemak-lemak itu mempengaruhi dalam kefasihan kita ya. Nah, kalau mau kita diburah bisa ya kan. Kemudian kalau dalam berpidato banyak makan Rabbi Syrah li Sudri kan. Nah, itu kan dalam surat Toha kan kalau katakan ketika ilham ila Fir'aun wa Musa, coba kau datangi Fir'aun, innahu tagha, dia telah melampaui batas. Kau ngaku pula dia Tuhan. Maka Musa berdoa Rabbi Syrah li Sudri, ya Allah lapangkan dadaku dengan Fir'aun ya Allah. Wa yassir li amri, ya Allah mudahkan urusanku untuk menemui Fir'aun. Wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasihkan lisanku yafqahu qawli, agar mereka itu yafqahu paham atas yang ku sampaikan. Masuk ayat kedua Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil
alamin. Ha ya Pak ya. Alham hahihu tahsinnya gitu nanti Pak. Tahsinnya. Masuk ayat ketiga. Tahan nafro ya. Allah hams Ar-Rahmanir Rahim. Ya, 1, 2, 3. Ar-Rahmanir Rahim. Him, hu itu Pak nggak semudah ha. Hahihu agak sulit hu. Hi. Masuk rahim ya. Ar-Rahmanir Rahim. Nirrahim. Sekali lagi Pak. Ar-Rahmanir Rahim. Pastikan roh kita ini Pak tidak Pak takrir ya. Takrir itu adalah getaran, tidak bergetar lebih daripada sekali. Jangan ya Pak ya, jangan. Kalau berarti kita dipastikan ujung lidah kita pasti menyentuh langit-langit. Nah, langit-langit. Sedangkan kalau itu adalah ujung lidah menyentuh gusi ya. Allah atau gigi dari atas dalam. Maliki yaumiddin. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Huruf kaf ini Pak, sampai ketika dia sukun, kafnya berdesis. Allahu Akbar. Nah, begitu. Tidak berolah Allahu Akbar. Nah, itu salah. Akbar ada juga. Kan kadang-kadang orang seperti itu. Allahu Akbar. Yang namanya hams itu kan desis Pak. Yang namanya desis itu kan suara yang tak sempurna dia. Ya kan, desis angin berdesis kan gak sempurna dia. Beda dengan suara pukulan. Itu kan sempurna pukulan. Nah, dia bulat ya. Jadi Allahu Akbar begitu. Nah, itu menandakan insya Allah kaf kita sifat hamsnya sempurna. Hati-hati Pak ya, iya ya. Dia tidak usah lama-lama kali. Iya jangan. Atau iya jangan. Tapi hanya sekedar nafro, tekan aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak budu ya, tidak budu. Kalau du berarti sini du. Tapi budu. Iyyaka na'budu. Tidak budu ya. Iyyaka na'budu wa di du ad. Du dan dana minal mudni madinan danida. 14 kali Pak tersebut suara dal itu ada yang kasroh, ada yang fathah, ada yang dhamma, ada yang samar, ada yang qalqalah begitu. Sekali Pak, iyyaka na'budu. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas setengah. Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. So ini sempurnakan lagi Pak. Siro ya, siro. Pokoknya tebal tafkhim ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. 1, 2, 3. Siratal
memasukkan, mengalir tidak sempurna. An'am. Nah, kalau dia nanti dimatikan, putuskan nanti potensinya memantul seperti berkola. Siratal ladzina an'am. Harusnya an'am ya. An'am coba tadi Pak. An'am 1 2 3. An'am. Kemudian lari. Iya kan? Lari apa kemudian? Cuma ada Pak. Sekali lagi Pak, sekali lagi. Dia putus. An'am. Tidak An'am. Lagi. Iya, Pak Parto. An'am. Kelamaan. Kelamaan. An'am. Seperti tadi, Pak, surah apa tadi? Ar-ra'aital ladzi yakadzdzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'am. Wa wailul musallin alladzina hum jangan. Alladzina hum an. Alladzina hum jangan. Alladzina hum an ya. Lagi an'am. Ya, an'am. Saliman. An'am. Iya, Pak Adi. An'am. Iya, kurang sambung. An'am. Iya, an'am. Itu aja Pak. An'am. Jadi sehingga kalau nanti terawih jadi imam, murotal itu nggak akan lupa Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil gitu Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Walaupun murotal ya. Pak. Jangan siratal ladzina an'amta 'alaihim, nggak kena, putus dia. Memang nggak salah Pak Salimah. Cuman dia tidak sempurna bacaan itu. Kenapa? Karena kaidah-kaidah bacaan yang ada hak dalam ayat tadi nggak kita tunaikan. Sifatnya. Satu huruf punya Api sifat. Pak, api ini kalau sifat panasnya dikurangi Pak, kan nggak sempurna. Contoh Pak Basir, contoh membuat kopi Pak pakai dispenser Pak, kan Kurang panas. Enggak sempurna. kan nggak enak kan? Kenapa dia? Karena sifat panas tadi nggak sempurna, maka dia dikompor sampai menggelegak, baru selesai dia. Begitu. Oke, ibaratnya ya. Jadi kalau murotal begitu Pak, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Iya, alaihim walad. Bukan nggak boleh murotal Pak tarawih, tapi yang sudah bagus kualitasnya. Kalau begini bisa aja. Sambung khairi, an'am. Iya, Pak Basir. An'am. Iya, an'am. Panjang Pak, siratal ladzina terus 1 2 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adalah alaihim dengan walad. Him wa itu kan hukumnya kan izhar syafawi. Izhar itu kan jelas Pak ya. Alaihim walad ya. Ghairil maghdubi 'alaihim walad. Jangan alaihim walad. Alaihim walad. Ulang lagi Pak. Ghairil maghdubi 1 2 3. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pastikan do kita Pak sempurna makhraj. Makhraj do itu sempurna. Apa itu makhraj? Tempat keluarnya huruf. Do. Nah, jadi lidah ini Pak berada di sisi gigi kita geraham. Do.
Dan huruf do yang bertasdid ya maka punya sifat huruf istiqolah. Apa bahasa yang lebih mudah? Berpindah Pak, mengalir berpindah. Dari sini ke depan walad do dan dia cepat Pak walad do. Tidak harus di kalau saya buat agak lambat ini kan karena kita latihan mendekatkan pemahaman ya. Sifatnya pendekatan pemahaman. Bukan berarti ini ketika nanti imam walam dan nggak pala kali seperti itu. Kan kita bisa merasakan Pak perpindahan lidah kita dari sini kemari. Walad do. Itu kurang sekali kalau diukur nggak sampai 1 detik Pak, 0, sekian detik itu. Walad do. Ya. Baik Pak ya, kita masuk materi kita Pak. Turun Pak. Lagi kan. Kemarin kita masuk ke dalam al-mutama silain ya. Mutama silain ini berasal dari kata tamsil ya Pak. Tamsil itu misal, sama ya, sama. Jadi bertemunya dua huruf yang sama, ya. Hurufnya sama, makhrajnya sama, sifat hurufnya sama. Contoh Pak, karena apa itu? Ta sama ta, sifatnya sama. Saya ini apa sifatnya? Hams kan? Ta hams. Kemudian dia setelah ham apa lagi? Syiddah. Syiddah. Kan ada satu huruf kan punya 5 sifat kan Pak? Kemudian habis syiddah apa lagi? Kol-kola masuk nggak dia sifatnya? Enggak kan? Istifal kan? Istilah ada nggak istilah? Nggak ada. Ada huruf istilah, ta. Nggak ada. Yang ada to ya. Pada istifal, invito. Itu yang namanya sifat ya. Hurufnya sama, sifat hurufnya sama. Ini di dalam mutamasilah ya. Jadi bertemunya kedua huruf yang sama itu namanya idgham mutamasilain. Idgham itu masuk mutamasilain itu adalah dua huruf yang sama. Huruf yang sama dimasukkan kemari. Apa contohnya? Fama bihat tijar. Fama bihat Fama robihat. Ya itu Pak, itu hari semalam lalu. Sekarang kita hampir mirip Pak materinya. Mutajalisain. Ingat Pak kata sain ini. Ya. Ingat kata ini Pak. Kalau ditambah wali dain kan, 2 orang, kan, mutama silain, 2 huruf ya, sama ya, kan? Kata ain ini Pak, kata ain dalam bahasa Arab, kata ain ini maknanya 2, ya kan? Contoh wali dain. Tapi kalau kata dia ini maknanya banyak. Wali dina. Lebih dari 2. Jadi kita belajar yang ain. Ain ini maknanya
ada dua hal, dua objek, dua benda. Nah, seperti kemarin mutamasilain itu berasal dari tamsil. Tamsil itu perumpamaan persamaan. Jadi ada dua huruf yang sama berpadu dalam satu kalimat. Satu yang huruf mati, satu huruf hidup. Sekarang kita mutajanisain. Bidallam al mutajanisain. Ada mamul mutajanisain. Janis Pak, apa itu janis? Jenis ya, jenis ya, ya kan? Nah, jadi bahasa Indonesia itu dia mengadopsi daripada bahasa Arab sebagian, ya kan? Jenis yang mutajanis itu jenis. Maka ini kota apa itu? Memasukkan apa yang sejenis, hurufnya beda sifat, sama makhrajnya, kan? Beda sifat. Sifatnya beda. Nah, di dalam mutajanisain ini Pak, ada 3 makhraj yang mau dibahas. Ada 3 makhraj yang mau dibahas. Kita satu-satu dulu Pak, yang mutakol banyak diabaikan itu dan kita Pak bingung. Itu dibawa ke mutakol baik. Yang pertama, makhraj yang pertama, ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas bagian dalam. Apa itu hurufnya? Lo, ya kan? Lo, ya kan? Ini nanti bisa bertemu dengan lo atau sebaliknya. Lo bisa bertemu dengan sa, ya kan? Ini ya. La bisa bertemu dengan yang tingginya tidak tinggi Pak. Sa bertemu dengan sa atau sa bertemu dengan za. Lo bisa bertemu dengan lo dengan ada situ contohnya. Yang di bagian bawah Pak ada. Lo dengan za atau za bertemu dengan yang pertama, kan? Yang kedua, makhraj yang kedua Pak dalam bidang mutamasilah ini kita mau mengenal hurufnya apa saja gitu. Ujung lidah bertemu dengan gusi. Berapa itu Pak? Ta dan ta. O. Kan? Maka nanti ta ini bisa bertemu dengan da atau da bertemu dengan ta. Nanti dia. Da bertemu dengan o. Da bertemu dengan to. Bisa ada contohnya? Da bertemu dengan ta. To bertemu dengan bertemu dengan ta. Atau sebaliknya, kan? Atau sebaliknya. Yang ketiga, huruf syafatain yang dihasilkan dari 2 bibir. Mim dan ba.
mim dan ba. Artinya mim bisa bertemu dengan ba bisa bertemu dengan Mim. ya, mim. Ini yang kita bahas, Pak. Sama nggak makronya nih, Pak? Makronya sama. Sama ya. Itu namanya makro. Tempat keluarnya sama. Nanti contohnya kita cari di situ. Sa, ra, do, sama ya, Pak ya. Sifatnya berbeda. Sifatnya berbeda. Nah, sa dengan la dengan do itu sifatnya berbeda. Contoh do, istitolah, ya kan? Ya kan? La apa sih Pak? La. Apa sifat la yang lalu? Baik kan? Hah? Oh, BR. Ada nggak di baiknya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Di Syiddah ada nggak? Nggak ada. Berarti rokowa, ya kan? Rokowa, ya kan? Sa, alhams, ya kan? Alhams ada nggak ada? Nggak ada ya. Ini contoh sifat yang berbeda, Pak. Ini alhams, ini rokowa, ini istighlah. Nah, tidak usah balas sampai 5, Pak ya, nanti pening kita ya. Maksudnya gini, saya ingin mengatakan bahwa sa dan nun dan do ini sama, maksudnya sa dan do sama. Sifatnya berbeda. Sama, jenisnya sama, Pak. Apa itu jenis? Yang dikatakan jenisnya sama ini tempat keluarga sama. Cuman berbeda. Apa yang berbeda? Sifatnya. Kalau ini contohnya alham, rokowa, istiqlah. Begitu, itu namanya sifat. Ya. Jadi kalau nanti jangan bingung lagi. Yang mana sifat ini? Ya kan? Contoh. Ta, dan to. Sama, Pak ya? Apa sama, Pak? Makronya, tempat pelajaran bersama. Tapi berbeda. Apa berbeda? Sifatnya. Tadi apa? Desi alhamdulillah. Ini Sudah. Syiddah. Syiddah. Ini kol-kola, ya kan? Sama juga kol-kola, tapi ini istilah, ya kan? Dari sifatnya berbeda. Syiddah, ya kan? Kemudian ada nggak tadi hams? Idza sama munfatarat. Ada. Syiddah. Alhams. Alhams enggak? Enggak. Kol-kola, syiddah. Dari memang dari kelima sifat ini mereka ini pasti ada yang mirip, Pak. Contoh ini sama-sama syiddah nih, Pak. Cuman ini kol-kola, ini alhams. Ya kan? Dari yang 5 itu ada yang sama dia. Tapi nggak mutlak harus sama, makanya dia katakan mutajanisain satu jenisnya makhluknya, satu jenis, cuma sifatnya berbeda. Mim dan ba sama ya, makhluknya sama. Syafatain, 2 bibir, ma, ba. Apa yang berbeda, Pak? Sifatnya apa? Mim ini. Bainiyah, ya. Rahim, bainiyah. Bainiyah apa? Kol-kola, syiddah. Itu dulu ya. Sama, apa beda sifatnya? Paham, Pak ya? Mana makhraj, mana sifat, paham, Pak ya? Kalau nanti mau yang 5 nanti dibuka-buka, kamu tanya dulu, Pak. Apa dulu? Kalau nggak mencuci suami istrinya. Apa dulu? Tanya, ada yang paham nggak? Paham, Pak ya? Paham nggak? Tanya dulu yang apa? Mutajanisa, Pak. Mutajanisa ini sejenis. Artinya ide Bob ini masuk. Nanti huruf pertama, Pak, masuk kemari. Ini suaranya hilang. Contoh, Pak, contoh bocorannya sedikit. Abadetum. Nggak bisa dibaca. Abad dan kol-kola, Pak. Kemudian abad dan kol-kola. Dia yang huruf pertamanya nggak boleh egois. Aku kan kol-kola. Kata tak, enggak, aku alhams. Kau masuk sama aku, enggak lah, kol-kola. Nggak bisa.
Maka huruf pertama ini melebur ke mari abad tum. Nah, cuma ini tekan abad tum. Tidak ada maksud sebenarnya abad tum, nggak ada. Ya, yang has nggak ada, ya. Yang hal, contoh ya. To dan ta, maka nanti to-nya jadi ta, ya. Nanti ada contohnya nih, Pak, ya. Ada contoh, ya. Ini mim dan ba. Kalau nanti huruf mim dibuat dengan ba, nanti ini jadi up, ya. Nah, ini khusus mim dan ba, ya, Pak. Ini khusus ini namanya nanti jadi idgham. Idgham. Nah, idgham. Mim dan dengung, ya. Mim dan ba dengung. Paham Pak ya? Definisi paham ya? Apa yang dikatakan dalam mutajadis ini adalah apa tadi Pak? Idgham mutajadis adalah Yang sama maksud, ya. ada sifat. Idgham tadi Pak, memasukkan meleburkan, memasukkan huruf yang sama tempat keluarnya, sama makhrajnya, tapi beda sifatnya. Sama ta di ujung dia di gusi. Ini kolkola ini sida, sama-sama sida. Ini alham, supaya jelas kolkola alham, ya. Baru masuk contoh Pak. Nah, contoh hasatun, ya. Apa itu? Ha, da dan apa tuh Pak? Dalam tas. Ya. Da dan ta berarti ha, sat, ha, hasatun, ya. Da apa ya? Da dengan ta kan sama artinya Pak. Tidak boleh hasan dan tum, ya. Tidak boleh. Atau begini, abad tum, abad tum. Ini dalam surah apa kamu? Kafirun kan? Tidak boleh abad tum, abad tum. Maka di sini dibuat tasdid. Kenapa tasdid? Supaya pembaca itu wajib menafrokan. Apa menafrokan? Menekankan, ditekan Pak. Jangan abad tum aja, abad tum, begitu Pak. Ya kan? Ini sudah hilang. Abad tum ditekan. Abad tum. Maka di sini ditekan. Tidak boleh abad tum, nggak boleh ya. Karena yang dibuat sudah dimasukkan. Apalagi contohnya Pak? Yang khas zalik ya. Sa dan za ya. Sa dan za. Mana contohnya? Yal gini Pak ya. Yalhad. La bertemu dengan tidak boleh yalhad zalik, tapi yalhad total Pak dihabis kan yalhad, tidak boleh saya nggak usah kemari yalhad seperti tadi abad itu nggak boleh abad tuh, cuma ditekan ya Pak ya, ditekan. Kalau nggak ditekan dia nggak sempurna. Yalhad zalik ditekan di za ya. Bukan karena nafroh ini kan huruf yang mutasi kan Pak, kan? Atau huruf mutasi ini kan dibaca nafroh, apa nafroh ditekan. Maliki yaumiddin. Apalagi Pak? Nun dan ba ya. Nun dan ba.
Laim. Basat. Laim. Sat. Iya juga. Basat. Iya, satu ya. Basat. Laim. Basat. Jadak. Mim kecil din. Ta'ilai. Basat tuh ya. Tak. Basat. Basat. Tato. To. Mim kecil din itu ada. Oh, nama type, Pak. Ini. Bang. Nah. Di dalamnya ada mim kecil. Di sini ada kunci ya. Iya, laim. Basat. Berarti ini nun berjumpa dengan Ba. ini apa? Ini bukan. Ini bukan Pak ya? Mimnya yang Mim. Bukan. Ini bertemu ba ya. Mim yang Mim, Bang. bertemu dengan bang. Kan mim kecil itu. Tanda ya. Iya. Di sini Pak. Kok ada nuna ya? Ada ba kecilnya. Ya? Itu salah garis Pak. Salah Ah, di garis. sana Iya, ya. salah Di Salah sana. garis. Karena nggak ada nun kan di Iklan ini. iklan itu Itu di ya. Itu salah garis. Laim basat. Ta. Nah, nggak boleh basat tak boleh ya. Basat. Oh ada tasdidnya ini kan? Ya, Ini berarti nggak ada dari ya, sini sini. Pak ya. Berarti dari contoh ini. Nggak ada ya. Baru tekan di ta. Oh dan tak ya. Karena lu nggak ada nun dan ba itu iklab ya iklab. Ya. Jadi tidak boleh dibaca basat tak basat tak basat tak. Tonya harus diingat ya. Tonya hilang. Pokoknya disebut aja Pak. Huruf pertamanya hilang. Huruf pertamanya hilang. Dilebur namanya itu kalau dilebur. Ya kan? Nah. Apalagi Pak? La dengan zo. Izo. Za dengan zo. Izo. Za. Zo. Zolamu. 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 Walau annahum izzolamu. Tekan tasdid. Huruf pertama, huruf kedua. Ya. Masuk kedua ya. Betul. Nah ini Pak yang paling penting Pak. Ini harus mulut kita Pak, mulut istilah. Jangan Pak. Bagaimana mengucapkan huruf zo? Langsung lah. Ya kan beda ini dengan ini Pak. Bedanya ini kan ini istilah Pak, dibaca dengan tebal. Iya. Kalau definisi teorinya, huruf istilahnya kan dibaca ketika dibaca itu. Lidah kita naik Pak, pangkal lidah naik. Lo. Cuman mendekatkan pemahaman dibaca o, ya. Makanya zolamu. Itu dia. Sa dengan zo ada Pak, sa dengan zo. Ada sa dengan zo. Yang khas zalik. Itu tadi kan? Terus sa dengan za ya. Zo nggak ada. Sa dengan zo nggak ada. Ada. Ta dengan to ada. 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 Ta dengan to ada ya Pak. Ahmad to iman. Pak Ahmad to ya. Pak Ahmad to berarti kita sudah masuki kepada istilah Ahmad to ya. Tidak Pak Ahmad ya, tidak desis Pak, desisnya hilang. Maka segala sifat yang melekat pada huruf pertama ini Pak, segala sifat yang melekat pada huruf pertama ini tidak berlaku lagi. Maka yang berlaku adalah huruf keduanya. Ya, seperti fa'amanat. Wah, maka nah to langsung istilah ya.
Contoh terakhir wakafarat. Nggak boleh wakafarat to nggak boleh. Wakafarat to. Gimana to itu Pak? To di mana Pak lidahnya? Di Ujung lidah menyentuh seri ya atau gusi. Yang tinggi ini Pak. Lo, tara kita rasakan tara lo. Manggo ini istilah bunyi o, artinya mulut kita monong ke depan. Lo, o. Ini pun begitu, tidak kokola, basar, tak tidak boleh, basar, tak. Maka sifat kolkolanya terkikis masuk kepada sifat hams ya, basar, tak. Makanya kalau dalam merotal di kaset itu Pak kan ada abad tum kadang Pak. Ya abad tum kan yang sering kita dengar kan abad tum, tapi ada abad tum, maka dia mempergunakan sifat alham tadi abad tum. Wala antum abiduna ma a'bud kan? Wala ana abidum ma abadtum. Bukan abadatum, bukan abadatum, tapi abadtum. Sifat kolkolanya hilang total, masuklah pada sifat huruf yang kedua alham abadtum. Tapi sifatnya syaratnya dinafrohkan, ditekan, ya ditekan. Itu namanya idgham mutajaddisain. Khusus untuk ba bertemu dengan mim, ya. Ba bertemu dengan mim. Ada ba bertemu dengan mim maksudnya Pak? Contohnya. Ada arkam ba'an. Arkam ma'ana. Arkam Ya, arkab ma'ana. ma'ana. Arkam bacanya. Ya, arkam langsung. Arkam. Dia benar. Itu Arkam ma'ana. Arkam. Ini Bapak apa sifatnya Pak? Sijah dan kola ya kan? Ya kan? Maka kalau kolanya hilang, ya, jadi bingung guna, maka guna dia, jadi guna Pak, ini jadi guna, guna, apa guna? La guna, tidak bergunung, berdengung. Idgham bi guna, idgham yang dibaca dengan berdengung. Idgham bi la guna, itu dengan la tidak, guna dengan idgham bi la guna. Contohnya mirrob ya, malam. Jadi Pak, sifat huruf ba ini hilang, maka kita sudah masuk ke huruf mim. Bagaimana sifat mim Pak? Guna. Maka dibaca kam, ya, artinya kam Ada mati. ya. Itu nun. Paling tanda Ya. mati sendal ini. Ini bukan Pak ya, ini bukan Pak. Ini kelas. Tadi ini contoh ini Pak. Sekarang ini contoh ini. Ya. Bukan irkab ma'ana tapi irkam. Bagaimana dia punya itu Pak? Irkam ma'ana, kam ma'ana. Ya. Ba dan mim sama-sama maksudnya huruf syafatain ya. Huruf syafatain, huruf yang dikeluarkan melalui dua bibir. Kan? Syafatain. Ain itu berapa? Ain. Walidain, tamasilain. Mana ain ada apa? Dua. Kalau ada di sini Pak,
Iya kan? Ini kan hurufnya bermada, masih apa namanya? Apa namanya? Harokat. Tambah ain. Ini rumus maknanya dua. Syafatain berarti kedua bisidal walidain kedua orang tua. Mutamasilain dua huruf yang sama hurufnya. Mutajani sain jenisnya sama, makronya sama, cuman beda sifat huruf. Jadi ini Pak, yang ada orang ragu Pak. Pak Panon apa nih kan Pak Panon? Ini ba, ini mim ya. Jadi ada orang ragu. Irkam. Kap. Karem. Kap. Bagaimana bacanya? Ini tidak ada lagi. Irkam mana? Itu Pak ya. Dibantu sama tanda tasdid itu ya Pak. Iya. Ya. Sebenarnya Pak pada tasdid ini nggak ada Pak. Sebenarnya Ini mutajanisa ini dua huruf yang sama makhrajnya, beda sifatnya. Yang satu ini huruf berbaris sukun, yang satu lagi berharokat, ya, berharokat. Nah, kan perjanjiannya kalau ada dua huruf digabungkan kan pakai tasdid kan, atau bukan? Iya. Ini sebenarnya apa nih? Sebenarnya apa? Inna. Ada Iya. belum ya. di sini Pak. Ya kan? Nah. Malik yaumiddin. Dalil dua. Middin. Kan ini kan Pak? Ini kan? Jadi middin. Tasdid. Nah, begitu dia. Rumusnya seperti itu Pak. Apakah sama hurufnya, apakah beda ya? Dia sebenarnya tidak bertasdid karena tapi yang sudah digabungkan makanya berlakulah tasdid. Nah, ya. Seperti in kan enggak? Inna kan enggak? Inna kan enggak? Maka digabung inna kan enggak? Abadatum digabung abatum walaupun dia ya hurufnya lain, makhrajnya sama, sifatnya beda. Tiga dia. Hurufnya lain, kan Pak? Hurufnya lain, sifatnya lain, yang sama makhrajnya. Bahkan huruf yang lain itu kalaupun digabung dia masuk kepada huruf yang kedua. Tidak harus tadi sama ini Pak. Hurufnya lain, da dan ta kan lain Pak, kan Pak. Nah, kalau utama sudah sama, hurufnya sama persis. Ya. Hurufnya lain, apalagi yang lain Pak? Sifat hurufnya lain, tapi makhrajnya, tempat keluar hurufnya sama. Itu namanya dengan mutajanisa. Insya Allah kita paham Pak ya. Sampai situ dulu Pak ya. Minta banyak lagi Pak. Mudah oke. Pak Marno penting. Pak Marno tanya ini sebelum lanjut. Ini Pak, kalaupun kita nggak paham istilah-istilah yang saya sebutkan tadi, minimal kalau ini tadi jumpa maksudnya ini masukkan kemari, ini masukkan kemari, ini masukkan kemari. Seperti ini. Ini masukkan kemari. Illo. Ya. Ya Allah. Ya. Abadtum. Ya. Kalau antum itu antum apa antum? Ada nggak? Kalau antum ini ikhfa. Antum ikhfa dia. Antum. Tuta. An. Nun mati berjumpa dengan fa itu fa. Sama ya.
Ingatnya dipadukan ya Pak, huruf dal. Saya tanya Pak Parno, huruf dal dan huruf ta sama nggak hurufnya? Enggak. Tapi nanti masuk lagi abad tum, bukan abadatum. Yang nomor satu dihilangkan, matikan. Iya, yang nomor satu dimatikan, dileburkan kepada huruf yang kedua. Ini contoh Pak. Ini yang apa lebih jelas Pak? Ba dengan ma ya kan? Ba-nya hilang jadi irkam ma'ana. Bukan irkam ma'ana, bukan. Coba ya. Di Papua pernah di Papua saya baca wala antum itu antum kan. Wala antum. Iya. Itu ikhfa. Piye bacamu? Diprotes piye bacamu? Aku antum juga mendengung kali Iya, jangan antum. Kalau antum nanti jadi izhar. Antum. Antara antum ya kan. Nanti kita masuk kepada huruf ikhfa ya. Bukan ditahan itu di ikhfa. Samar. Samar. Kalau ditahan dan lain lagi. Wala antum. Kalau antum nanti juga jadi ikhfa. Agak dengung ya. Izhar. Sedangkan huruf izhar ada 6 kan? Nah, huruf ikhfa ada 15. Nah, namanya ikhfa hakiki. Ada ikhfa syafawi lagi nanti. Kita apa? Satu-satu dulu Pak ya kan? Satu-satu dulu. Nah, ya. Jadi pemutamasilan sama hurufnya, sama makhluknya, sama sifatnya. Agak dengung gitu ya. Agak dengung. Jadi ada pemutamasilan Said, Ikhfa. Sama. Pak kita simpulkan Pak, tidak pemutamasilan Said, beda hurufnya, beda sifatnya, sama makhluknya, ya kan? Kalau mutamasilin Pak, sama hurufnya, sama makhluknya, sama sifatnya. Kalau mutajanissain, beda hurufnya, beda sifatnya, sama makhluknya. Kan hurufnya beda, ya kan? Apalagi nih Pak, ba dan ma itu beda kan? Bedanya sangat berbeda. Dal dan ta beda. Itu dia mutajanissain. Insya Allah ya Pak. Kalau nggak ada tanya Pak, kita tutup dulu. Sementara dengan doa kepada majelis. Sama itu nggak jelas kan antara Ini Pak.